nggak enak, sesuatu yang minus, sesuatu yang nggak ada. Jadi kalau ibarat makan soto, sotonya udah lengkap, kerupuknya nggak ada. Tiba-tiba soto itu jadi nggak enak. Gara-gara kerupuknya nggak ada. Ya begitulah kita. Semua ada, tinggal satu, tiba-tiba yang semua ada tadi, rasa-rasanya nggak ada. Gitu. Nah, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran di banyak tempat, ya. Tetapi saya mau mengutip satu saja, dan ini silakan dicatat, yaitu surat An-Nahl ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallah. Jika kamu menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Maka kamu tidak akan dapat melakukannya. Tak terhitung, saking banyaknya. Jadi kemungkinan yang kedua itu di sini, la tuhsuha. Saking banyaknya kalau disuruh nyebutin nggak bisa. Kalau yang pertama tadi suruh nyebutin nggak bisa, karena hidupnya itu ngelihat yang kurangnya saja. Kurang, yang dilihat itu kurang, yang dilihat kurang. Ya. Nah, kemungkinan yang kedua, karena dialah tuhsuha tadi. Nah, jadi saya ulang, karena ini penting sekali dalam pelajaran ridho. Ya. Kita nggak bisa ngitung nikmat Allah, pertama karena kita selalu menemukan yang nggak ada. Nah, kita nggak bisa bersyukur. Selalu ketemu aja yang tidak ada di dalam hidup ini. Alhamdulillah ya, tapi nah gitu tuh kalimatnya selalu ada tapinya. Alhamdulillah sudah ada kerjaan, tapi ya gajinya kurang. Nah, selalu ada negasinya. Nah, yang kedua, orang yang tadi surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Enggak bisa sebutin nikmat Allah. Sebutin karena saking banyaknya. Jadi dia tenggelam di dalam lautan. Nah, orang yang tenggelam ya nggak bisa karena kita sedang ada di dalamnya. Kalau kita ada di luarnya mungkin kita bisa ngitung berapa liter air di kolam renang itu. Tapi kalau kita sedang ada di dalamnya kita nggak akan bisa ngitung. Oke. Kenapa saya tadi minta kita menyebutkan karunia Allah dalam 24 jam terakhir? Karena untuk mengukur, itu sekedar simulasi aja. Dan tolong ini dilakukan tiap hari. Menyebut-nyebut nikmat Allah. Seperti perintah di dalam surat Ad-Duha. Ya. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan atas nikmat Tuhanmu fahaddis, sebut-sebutlah gitu.
Disebut tahadus bin nikmah dalam bahasa lainnya. Nah, itu ujung dari surat Ad-Duha itu. Nikmati Rabbika, atas nikmat dari Tuhanmu itu fahadis, sebutin, ceritain, bangga-banggain. Alhamdulillah pagi ini belum nyari makan, sudah ada di depan pintu. Ada yang dianterin sama tetangga. Kayak gini-gini nih nggak kita sebutin nih. Karena tenggelam dengan bayangan 5 hari lagi cicilan akan tiba waktu jatuh tempo, tenggelam dalam bayangan anak-anak yang nggak sempurna, tenggelam dalam gambaran bisnis yang lagi lesu, tenggelam dalam, tapi kita bahkan nikmat menghirup napas saja nggak kita sebut-sebut lagi. Tuh. Jadi ini adalah skill hidup terpenting, ya, yaitu bersyukur. Bisa nggak nyebut karunia 24 jam terakhir? Harusnya jawabannya itu nggak bisa. Nggak bisanya bukan karena tidak ada, tetapi karena la tuhsuha di surat An-Nahl 18 tadi. Karena tidak terhitung. Pasir. Lah Tuhan nggak bisa ngitungnya. Karena banyak gitu. Itu 24 jam, gimana 5 tahun? Gimana 20 tahun? Nikmat mata saja. Ini kita bisa cerita berjam-jam ini. Ini betapa bulu mata ini terukur. Wa ala kulli syai'in qadir. Tadi pagi kita belajar qadir. Hukumnya ditetapkan oleh Allah. Ya. Tukang cukur itu kerjanya di sini. Jarang kerja di sini. Coba tukang cukur kerja di sini, repot kita. Nih alisnya, kelopaknya. Kenapa nggak perih gitu? Ya. Bagian kulit lain itu kena mata perih. Mata kita perih. Bisa iritasi. Tapi Allah tuh bikin kulit ini, di kelopak ini, sedemikian nggak perih. Karunia, mau apa lagi? Cuman sekotak wajah ini doang nih, di Zoom ini, itu kita bisa berjam-jam ngomongin karunia Allah. La tuhsuha. Nah, ini la tuhsuha. Jadi karunia Allah itu tidak bisa kita hitung. Saking banyaknya. Tapi sekali lagi, terlalu sering kita ditanya, kita nggak bisa jawab. Bukan karena saking banyaknya, tetapi karena kita tertutupi oleh kekurangan-kekurangan yang mendominasi. Oke. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Maaf yang puasa ya. Tapi minum. Pernah nggak mau tidur mensyukuri minuman kita? Berapa gelas Pak Bambang hari ini sudah minum? Berapa Pak Bambang? Sudah minum berapa liter hari ini? Ya. Mungkin kita lupa. Ya, coba kita dikasih emas. Tadi pagi dapat emas berapa gram? Oh, presisi kita. 2,7 gram. Karatnya sekian. Bentuknya segini, sekian sentimeter. Padahal penting mana? Emas atau minum? Baik. 7 hari ini minuman Anda oleh Allah diganti dengan emas 10 kilogram. Bersedia? Bersedia, nanti dibayarin, dibeli. Emasnya beli biar minum. Bersedia tapi dead. Tapi
tapi dead, mati kita. 7 hari nggak minum, mati. Tuh. Tapi kita lebih mensyukuri dapat emas 10 kilogram. Coba bayangkan, ini latusuha Allah nih. Gitu. Baik, jadi kita jadwalnya ngomong ridho, tapi tolong dicatat besar-besar, di stabilo, di garis bawah. Kita nggak akan bisa ridho kalau kita tidak menjadi ahli syukur. Tidak akan menjadi syukur. Kita bahan bakarnya ridho itu ahli syukur. Oke, nah ini sampai sini ya. Bahan bakarnya ridho itu ahli syukur. Nanti bahan bakar ridho satu lagi itu sabar. Nah, tapi sabar kita bahas belakangan. Nah, sekarang kita definisikan dulu apa itu ridho. Ridho itu arti bahasanya rela. Jadi kalau dompet hilang, kita suka gini, udah relain. Bahasa solehnya gimana? Gimana Bu Sunarti? Kalau dompet hilang, kita nasihat kita ke teman kita gimana? Ya, supaya dia ridho. Nah, suka kita ngasih taunya gini, udah ikhlasin aja, nanti diganti yang lebih baik. Betul nggak? Siapa yang pernah ngasih nasihat begitu? Atau dinasehatin seperti itu? Ya. Atau kalau ada keluarga atau kerabat kita yang meninggal, ya kita ngomongnya tolong ikhlasin, yang sabar, ya kan? Nah, itu penggunaan istilah yang salah. Ya, harusnya itu diridokan. Ridho aja. Dompet kamu hilang ya? Ya ridho aja. Harusnya gitu. Bukan diikhlasin. Ikhlas itu bahasanya lain. Ya. Nanti ikhlas itu terkait dengan niat sebuah perbuatan. Cuman ini udah terlanjur. Ya udah nanti kalau ada tetangga atau apa yang ngomong kayak gitu jangan dikoreksi. Nanti jadi masalah. Udah biarin aja. Tapi yang sekarang kita yang penting tahu ridho itu rela. Ya. Ridho itu apa? Rela. Jadi dompet hilang direlakan. Tadi ketinggalan jadwal makan-makan. Ya rela. Gitu. Nah, lalu apa hubungannya ridho ini menjadi suatu ilmu? Ya. Kenapa ridho menjadi suatu ilmu yang penting? Ya. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang ridho atas takdir Allah, maka dia akan diridhoi oleh Allah. Nah, gitu. Ya, dalam kitab Ar-Risalah, Imam Qusairi, saya mendengar dari Ustadz Abdul Somad menjelaskan ini. Ya. Diceritakan di situ berkumpul ahli surga. Jadi penduduk surga ini berkumpul. Terus ditanya malaikat, ngapain kalian kumpul-kumpul? Kira-kira gitu ya, ini pakai bahasa saya ya. Ngapain nih pada kumpul-kumpul nih? Kita pasti menunggu. Nah, kata malaikat, apalagi? Masih belum puas dapat surga. Udah sana nikmatin nih surga. Ya. Tapi kata ahli surga ini bilang, kita nggak bisa nikmatin surga ini. Hati kami masih nggak enak hati. Apa lagi yang kalian tunggu? Yang kami tunggu itu ridhonya Allah. Gitu. Jadi
ketika nanti kita di surga itu jadi nggak berarti. Yang kita cari itu ridhonya Allah. Nah, ridhonya Allah itu seperti apa sih? Kan gitu ya. Kan kita sering tuh ya yang jadi MC, semoga acara kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Jangan-jangan ngucap gitu nggak ngerti artinya. Apa yang dimaksud ridho Allah? Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Kita pergi nih, misalnya saya nih orang desa ya, dari Lamongan, pergi ke Jakarta. Sekolah. Nah, setelah 4 tahun sekolah, pulang. Nah, selama di Jakarta itu catatan saya ini buruk. Kuliah jarang, terus berbuat kriminal, nggak pernah pulang, hampir DO, gitu. Terus saya pulang nih, bawa ijazah, ijazahnya pun ijazah IPK-nya pas-pasan. Berani pulang nggak kira-kira? Berani pulang nggak? Yang nekat sih pulang-pulang aja, nggak peduli ya. Nah, tapi waktu pulang, kita tuh ditolak sama orang tua kita. Sama ibu kita ditolak. Kamu malu-maluin keluarga, buang-buang uang, dibayarin sekolah mahal-mahal. Ini pulang nggak dapat kerjaan, IPK jelek, catatan berbuat kriminal. Udah sana pergi. Nah, itu namanya tidak diterima. Nah, itulah kita yang tidak diridhoi. Nah, bahasa ridhonya kayak gitu. Nah, atau dibukain pintu di rumah, tapi nggak disenyumin sama orang tua kita, nggak diajak ngomong, nggak disenyumin. Nah, itulah istilah ridho. Bahasanya tadi kelak. Jadi orang tua kita nih nggak rela ngeluarin uang sebanyak itu, kitanya jadi begini. Itu nggak rela. Terus kita menghibah-hibah, tolonglah Bu, relakan, ya beginilah aku keadaannya. Bu, maafin Bu, relain aku, ridhoi aku kembali jadi anakmu. Ya, nah ibu emang penuh kasih sayang, ya wes, sini, dipeluk, tersenyum lagi. Nah itu berarti dengan segala kekurangan nih, si anak menjadi mahasiswa selama di Jakarta, dia pulang, dia diridhoi lagi, diterima lagi, dipeluk lagi. Gitu. Oke. Sekarang itu ke ibu. Nah, sekarang kita ke Allah. Ya. Kita ke Allah. Usia kita udah berapa? Ya udah jawab aja dalam hati masing-masing ya. Ya, usianya berapa? Kemudian catatan selama usia ini udah ngelakuin apa aja? Dosanya apa aja? Ya. Mata gimana mata? Mulut. Bergibah berapa kali? Berdusta. Berkhianat mungkin. Ya, curang, berbuat zolim, bohongin customer, ya, meninggalkan pengasuhan terhadap anak, cuek, tidak berbakti pada suami, apalagi, ya tulislah masing-masing ya. Nah, setelah itu, tapi ini bagusnya besok nih waktu tahajud. Ini saya ilmunya dulu aja. Lakukan ini besok waktu tahajud. Terus bayangkan, kita mengetuk pintu surga. Assalamualaikum, ya Allah, aku ingin menghadapmu. Kira-kira Allah bakal nerima kita enggak? Allah bakal nerima kita enggak? Kita mungkin akan menghibah, ya Allah, tolonglah aku, enggak sempurna, aku banyak dosa, tolong terima aku lagi, pulang ke rumah surgamu ini.
Maaf nih ya, ini nggak sopan kalimatnya, cuman terpaksa. Kalau kita jadi Allah, bakal nerima nggak diri kita gitu? Ya coba kita ngaca, atau kita tahajud, kita merenung. Kalau saya jadi Allah, saya nerima nggak? Si Dedi ini kayak gini nih, bakal saya terima nggak? Waduh, kalau saya kayaknya nggak bakal diterima nih. Bener nih. Dan ngapain aja nih 40 tahun nih. Nggak bakal terima. Maka kita diajarin doa oleh Nabi Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Tuh, itu bukan cuma untuk bulan puasa ya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Itu penggalannya gini. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah karuniakan kepadaku ridhoka, ridhomu. Ridhomu itu maksudnya penerimaanmu untukku. Wal jannah, jannahnya yang kedua. Pertama minta ridho dulu. Karena kalau nggak ridho ya kita ngetuk pintu surga itu nggak dibukain. Oke. Tapi ada secercah harapan nih, Bapak Ibu sekalian. Ada secercah harapan. Secercah harapan ini saya happy banget nih baca ini. Apa tuh secercah harapannya? Kalau engkau ridho atas takdir Allah, maka Allah akan ridho atas dirimu. Gitu. Secercah harapan nih. Maksudnya apa secercah harapannya? Hari ini ada takdir Allah terhadap diri kita. Sempurna enggak? Mungkin sebagian besar jawab enggak. Sesuai harapan enggak? Mungkin enggak. Sesuai yang diinginkan enggak? Mungkin enggak. Tapi kemudian kita ridho. Aku terima ya Allah. Aku jalani dengan senyum. Aku jalani dengan tetap semangat. Aku jalani penuh dengan energi. Nah, kalau kita sudah terkategori ridho atas takdir Allah yang enggak sempurna di mata kita tadi itu, maka jaminannya Allah akan berbalik ridho atas diri kita di surga kelak. Ini nih motivasi saya, Pak. Nanti dicari ya hadisnya ya. Nah, PR. Saya enggak cerita dalil-dalilnya supaya saya fokus pada substansi. Itu nanti bisa kita bahas. Itu motivasi besar saya banget. Setiap saya mengalami sesuatu yang enggak sesuai harapan, saya ingat ini. Saya harus terima. Karena saya pengen diri saya diterima oleh Allah. Probability-nya, kemungkinan besarnya itu saya nggak diterima gitu loh. Betapa banyak amanah terhadap otak saya ini yang tidak saya lakukan. Amanah terhadap kening saya untuk sujud itu saya abaikan. Amanah saya ngomong ini khairat kan, faliyakul khairat auliyasmut, ngomong yang baik. Kalau enggak kamu diem aja. Banyak ngomongin orang, apalagi ngomong hati. Di hati ini kan lintasan nih tiap detik. Terjadi lintasan tiap detik. Berapa banyak yang kita zolim nih di hati nih. Prasangka, zolim. Belum tangan, menyentuh sesuatu yang haram, makan makanan yang subhat, nggak jelas asal-usulnya, menikmati sesuatu yang nggak hak. Nggak bakal diterima lah kayaknya deh. Nah, begitu ada kabar gembira itu sebenarnya kabar nggak enak. Kayak kita anak dipaksa nerima gitu kan. Udah terima aja. Ini kayak gini keadaannya. Tapi motivasi kita untuk ridho atas takdir Allah, ini salah satunya ini.
Oke. Nah, kembali ke awal, kita akan sulit ridho terhadap takdir Allah kalau kita nggak ahli syukur. Maka pengantar materi ini adalah coba tuliskan karunia Allah dalam 24 jam terakhir. Mungkin kita nggak pintar menulis, sebutkan. Ngomong aja di kaca. Setelah ini sholat zuhur, coba ngomong. Ngomong sendiri ke Allah. Makasih ya Allah, Engkau bangunkan aku jam 3:30. Makasih ya Allah, ada air wudhu. Makasih ya Allah, Engkau gerakkan tangan ini takbir. Makasih ya Allah, Engkau izinkan aku untuk beristighfar. Makasih, oh ya makasih ya Allah, Engkau kembalikan ruhku sehingga aku bisa bangun. Makasih ya Allah, Engkau berikan air bersih untuk badanku ini mandi. Apalagi, nggak cukup Pak, waktu kita nggak kerja kalau nyebutin itu kalimat Allah. Itu tadi la tuhsuha, udahlah nggak akan kita nggak akan sanggup ngitungnya. Nah, dengan kekuatan syukur kita akan bisa ridho. Ya. Ingat ilmu soto tadi. Nasinya udah siap, kuahnya udah siap, ayamnya ada, kuahnya dengan bumbu yang nikmat sudah tersedia. Kalau soto Lamongan tuh ada koyanya, ya, ada irisan bawangnya pas, sambelnya ada, tiba-tiba nggak ada kerupuk. Terus tiba-tiba kita merasa soto ini nggak enak. Nah itu ujiannya orang syukur. Ya, baik. Sampai di sini ya. Nanti rekamannya diulang-ulang, dicatat-catat. Karena jangan sampai nikmat dengerin saya ngomong, tapi nggak diserap. Jadi cukup segini ngomongnya, tapi diulang-ulang. Setelah itu diresapkan, setelah itu dipraktekkan. Ya, karena ini berhubung saya udah azan, saya lagi Jawa Timur, jadi azannya lebih cepat. Saya cukupkan sampai di sini. Ya. Kemudian tadi Mas Ani, rekaman dibagikan, tolong diulang-ulang. Dan pesan saya tadi, ayo, sholat zuhur nih, hitung-hitung nih, nikmat Allah. Ayo, jadi ahli syukur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu doanya. Ya Allah, jadikan aku ahli syukur. Setelah itu, energi syukurnya kita pakai untuk apa? Mulai ngesenyumin takdir kita masing-masing, ya. Takdir kita masing-masing, yuk kita senyumin. Dan mulai berkata, raditu billahi robba. Aku ridho ya Allah, Engkau Tuhanku. Ngomong gitu tuh, berarti ridho terhadap takdirnya, terhadap ketetapannya, terhadap segala macam yang dibuat oleh Dia. Tiap pagi kan kita ngomong gitu, raditu billahi robba. Emang cuma ngomong gitu doang? Enggak dong, konsekuensinya panjang. Gitu. Oke. Sampai di sini ya. Silakan dijalankan tugas dari saya. Baik. Sampai ketemu lagi nanti di jadwal berikutnya, nanti disampaikan di grup. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kita sudah tahu ya jawaban tentang ridho itu apa. Kalau tadi saya mencontohkan ridho itu nerimo, tapi ternyata ridho itu adalah rela. Nah, untuk menjadi rela kita harus menjadi ahli syukur. Baik Bapak Ibu, agar lebih afdol mempersiapkan pengerjaan tugas, karena tadi setelah sholat zuhur kita diberi tugas untuk menjadi ahli syukur, mensyukuri semua yang didapat karunia selama 24 jam terakhir, lalu energi syukur itu menjadi energi untuk senyum terhadap takdir kita. Mau takdir jelek, takdir buruk, takdir bagus, senyumin aja. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung di sesi 2. Nanti sampai bertemu di sesi 3. Insya Allah belajar tentang ikhlas ya. Belajar tentang ikhlas. Nah, nanti
Nanti kita akan belajar, insya Allah sama-sama di sore hari. Baik, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur, dan jangan lupa kerjakan tugasnya, dan nanti kalau sudah mengerjakan tugasnya boleh share ke grup, atau disimpan catatannya, terserah, yang penting dicatat ya. Dicatat agar nanti bisa menjadi memori dan bisa dibaca ulang kembali. Baik, Bapak Ibu, kami pamit undur diri, ya. Sampai ketemu di sore hari. Semoga apa yang disampaikan kali ini bermanfaat dan memberikan perubahan hidup buat kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumisnya cakep ini. Terima kasih Pak Bambang. Banget.